kepada kepala sekolah untuk melaksanakan praktik kondisi. Kemudian pada tanggal 21 Agustus kemarin saya sudah melaksanakan pendampingan pada Pak Agus bagaimana menyusun RPP dan mengajar berdiferensiasi dan KSE. Dan hari ini tanggal 23 Agustus saya akan melakukan praobservasi pada Pak Agus untuk nantinya akan melaksanakan observasi tingkat kelas. Tujuan dari supervisi ini Pak Agus untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Agus. Pada awal sebelum melaksanakan kegiatan supervisi ini, pasca observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus dalam kegiatan observasi ini. Yang pertama adalah terkait tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Agus nantinya itu apa tujuan pembelajarannya? Kalau untuk pembelajaran tujuannya itu nanti peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan melalui gambar, video maupun benda konkret. Terus yang kedua, peserta didik menuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran ada dua, ya? Ada dua. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa kira-kira? Pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua, yaitu pengetahuan dengan keterampilan. Kalau pengetahuannya dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, ya Pak. Yang kedua, keterampilan itu dengan menuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan pengembangan yang akan dicapai nanti. Dan yang ketiga, strategi apa yang dipersiapkan nantinya ketika di kelas terkait pelaksanaan observasi itu apa strateginya? Yang jelas saya menggunakan strategi berdiferensiasi dan KSE. Dan setelah itu pembagian kelompok sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga itu model blended learning. Yang keempat yaitu metode tanya jawab, diskusi ataupun penugasan. Baik, terkait dengan strategi yang akan dilaksanakan berarti melaksanakan proses berdiferensiasi dan juga memasukkan KSE. Model pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu model blended learning, juga diskusi, penugasan dan tanya jawab. Iya. Itu terkait dengan pertanyaan saya di observasi ini. Kemudian terkait pelaksanaan observasi itu kira-kira di tanggal berapa harus pelaksanaannya? Insya Allah observasi ini kapan ya? Oh, saya rencanakan tanggal 26 Agustus 2024. Tanggal 26 Agustus juga saya akan observasi Pak secara kelas terkait pelaksanaan pembelajaran kondisi kelas. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Gus terkait pertanyaan saya di dalam observasi ini. Semoga dalam observasi nantinya di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan ya. Ayo sebelumnya seperti biasa bagaimana? Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ayo silakan, siapa yang memimpin doa ini?
belajar menimba ilmu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar, sekarang kita masih tetap belajar dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran sekarang IPAS ya. Oke, untuk pembelajaran IPAS ini kemarin kalian sudah mempelajari atau sudah mengetahui tentang makhluk hidup, yang mana ada berapa makhluk hidup itu? Masih ingatkah? Ada tiga. Apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Berarti kalian masih ingat ya? Oke, kalau sekarang kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, tahu kan? Tumbuhan itu seperti apa? Tahu ya? Nah, dalam pembelajaran ini, kali ini tujuan dari pembelajaran itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Ya. Jadi kalian nanti melalui gambar atau video. Nanti Pak Guru punya video tentang tumbuh pada tumbuhan. Peserta didik dapat menuliskan nanti fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi nantinya kalian ini secara berkelompok mengamati video yang Pak Guru sajikan. Ya, oke. Dan kita sudah berdoa ya, alhamdulillah sudah berdoa. Dan kira-kira menurut kalian sebutkan tanaman buah yang kalian ketahui. Coba sebutkan tanaman buah. Mangga, bambu, apel, semangka, buah naga. Ternyata kalian banyak tahu ya tentang tumbuhan ini. Banyak sekali tumbuhan pada buah-buahan. Nah, oke. Dan kedua, coba sebutkan tanaman bunga yang kalian ketahui. Bunga. Melati. Wah, kalian banyak tahu juga ya. Hebat. Muridnya Pak Guru hebat. Jadi mengetahui tumbuhan buah, bunga, macam-macam bunga. Waduh, coba lagi. Apa saja bagian tanaman dari tanaman mangga ini? Di sana di depan kelas ini ada pohon mangga. Pohon mangga. Kira-kira apa saja? Coba. Akar, ya. Dari bawah akar, batang, terus daun, buah. Ternyata ada 5. Iya, ada 5 ya. Dari bawah itu menurut kamu akar yang ada di bawah tanah, yang ada di atas tanah batang, terus daun, terus bunga dulu, berbunga dulu, baru berbuah. Oke, tidak apa-apa. Terus bagian tumbuhan manakah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan? Bunga. Betulkah bunga? Betul sekali. Bunga itu adalah tempat berkembang biak pada tumbuhan. Nah, kamu menjawab apa? Mau menjawab apa? Oh, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air. Adakah fungsi lain? Ya. Daun untuk menghirup karbon dioksida. Yang lain mungkin ada fungsi yang lain. Ini akar sudah, daun sudah. Batang. Adakah yang mau menjawab batang? Menjawab buah? Ya? Apa? Yuk. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Kalau sudah kalian tahu itu bagian-bagian itu,
marilah kita saksikan bersama bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Namun sebelumnya, saya berikan LKPD dulu. Ini ya LKPD-nya. Apa dikelompokkan dulu ya? Ya, saya berikan dulu ya. Oh, kita kelompok dulu. Ayo, kita kelompokkan. Guru akan memberikan perintah untuk menyebutkan nama hewan. Nama hewan itu contohnya saya menunjuk kepada Jenny. Sebutkan Jenny nama hewan. Jenny ternyata menyebutkan kuda. Nah, kata akhirannya adalah A. Kuda akhirannya apa? A. Berarti yang di sebelahnya ini menyebutkan binatang yang berawalan A. Apa? Ayam. Nah, kan berakhiran dengan L. Maka yang di sebelahnya menyebutkan hewan yang berawalan M. Bisakah seperti itu? Yuk kita mulai. Mulai dari Aldian. Sebutkan nama-nama hewan. Ayam M. Macan N. Naga akhirnya A. Angsa A lagi. Ayam, oke. M. Macan tutul L berarti ya. L. Lintah terus. Harimau U. Ular R. Rusa A. Anjing G. Gajah H. Akan jadikan 3 kelompok sesuai tadi yang sudah kalian isi. Kuesionernya sudah diisi dan dikumpulkan ke Pak Guru. Sekarang mejanya kita bentuk kelompok. Perhatikan lagi. Perhatikan, ini sudah dijadikan 3 kelompok ya. Maka sebentar lagi kamu harus mengamati, benar-benar mengamati ya. Karena apa? Nanti ada lembar kerja yang harus kamu isi ya, diisi secara berkelompok. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo perhatikan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah.
Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun tenggiri, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyabukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tayangan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tentunya kalian sudah terbayang. Oh, ternyata bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, bunga, serta fungsi-fungsinya kalian sudah tahu kan? Nah, oleh karena itu Pak Guru ingin tahu sejauh mana kalian itu mengerti atau memahami video barusan, menyimak barusan. Oke, Pak Guru punya 3 lembar untuk LK, lembar tugas untuk kelompok. Ya, silakan kamu isi. Ini ya. Nah, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Nah, pada lembar tugas itu, tugasnya ada yang menjawabkan, ada yang memilih isian ganda, ada yang isian uraian. Begitu. Silakan kamu diskusikan. Setelah itu sudah diisi ya. Saya ambil dulu. Ini langsung kita presentasi. Apa presentasi? Seperti biasa. Ketika kita sudah mengerjakan kelompok, ya, diskusi kelompok, kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Siapkan untuk regu 1, kelompok 1? Siap? Oke, langsung. Yuk, semuanya maju depan. Ini ada penyajinya, ya, ada moderatornya, ada menjawab. Dengan Waalaikumsalam
Siap menjawab ya? Ya, siap. Ayo, silakan Mbak. Dari kelompok 2 ini ada yang bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaannya adalah akar tadi dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa fungsi akar itu adalah apa tadinya? Untuk menyerap air. Maka ada pertanyaan dari kelompok 2, selain menyerap air, apakah ada fungsi akar yang selain itu? Adakah? Nah, itu untuk menopang berdirinya tumbuhan. Oke, mungkin ada yang lain. Ayo, mumpung kelompok 1 ini siap untuk menjawab. Ini tadi dengan kegiatan kalian mengisi atau mempresentasikan tadi setiap kelompoknya, maka kita adakan refleksi, yaitu penguatan pemahaman. Ya, berarti coba apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Akar, batang, daun, bunga. Nah, berarti ada 5 ya. Kalian sudah tahu semua ya. Oke. Nah, sekarang ada fungsi masing-masing. Sekarang tadi dipaparkan oleh kelompok 1 memaparkan tentang fungsi dari akar. Ternyata fungsi akar tadi adalah menyerap air dan menopang berdirinya tumbuhan. Yang kedua dipaparkan oleh kelompok 2 tentang fungsi dari batang, yaitu mengantarkan air yang didapatkan dari akar tadi kepada bagian-bagian tumbuhan, termasuk kepada daun ya. Terus tadi dipaparkan oleh kelompok 3 tentang daun dan fungsinya. Ternyata fungsi daun adalah tempat fotosintesis. Ya, apa sih fotosintesis itu? Apa tadi? Proses apa? Proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, setelah itu bunga. Ya, bunga tadi ya. Nah, bunga ini fungsinya apa tadi? Untuk reproduksi. Ya, tempat reproduksi. Ya, tempat prosesnya pembuatan sari-sari makanan. Ya. Yang ketiga adalah buah. Buah ini tempat apa? Tempat penyimpanan. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Ataukah masih ada pertanyaan? Sudah? Tidak. Nah, kalau memang sudah tidak ada, pembelajaran ini berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai, seperti biasa kita harus berdoa. Ayo, siapa sekarang yang mau memimpin? Oh ya, ayo Pandu, pimpin. Yo. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih pada Pandu telah memimpin doa. Karena sudah selesai pembelajaran ini, jangan lupa di rumah kita tetap harus semangat untuk belajar. Masihkah semangat? Alhamdulillah. Berarti tugas kalian di rumah adalah belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan ya, supaya besok kita masuk kembali ke sekolah ini dengan keadaan sehat. Oke, kalau sudah selesai, Pak Guru tutup pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek teaching pasca observasi Pak Agus kemarin pada tanggal 26 Agustus 2024. Pak Agus sudah melaksanakan proses pembelajaran kelas, dan pada hari ini saya akan observasi Pak Agus terkait pasca pembelajaran yaitu metode teaching. Nah, bagaimana Pak Agus dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang telah dilakukan di kelas, gimana menurut Pak Agus? Kalau menurut saya dengan adanya pembelajaran seperti itu kemarin itu saya memasukkan pembelajaran KSE Bapak kepada pembelajaran diferensiasi. Jadi yang saya terapkan itu ada dua langsung satu kali. Bisa dengan adanya seperti itu, anak merasa senang, merasa semangat gitu. Karena di sana anak merasa dihargai dengan adanya pemetaan. Dan tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai. Gitu. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, apa ukuran keberhasilan di dalam tercapainya tujuan tersebut? Ya, pertama anak-anak bisa menyebutkan kemarin itu yang saya ajarkan tentang bagian tubuh pada tumbuhan. Jadi paling tidak anak bisa mengidentifikasi tentang bagian-bagian tumbuhan. Dengan cara mengisi soal gitu. Dan pertama memang kita diperlihatkan dengan visual gitu. Terus yang kedua bisa menuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi alhamdulillah anak kemarin tuh setelah di akhir pembelajaran ada berupa tesnya itu saya koreksi, alhamdulillah anak-anak sudah paham. Dengan begitu saya bisa mengukur seberapa paham anak. Makanya saya katakan tujuan pembelajaran kemarin itu sukses atau tercapai. Dari skala 1 sampai 10, Pak Agus ketika pelaksanaan mengajar kemarin itu sudah mencapai tujuan tersebut, itu sudah berada di skala berapa? Antara 1 dan 10. Kalau masalah tujuan pembelajarannya itu bisa dikatakan 90 lah. 90 saya rasa sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Bagus dalam pembelajaran. Dan apa yang menjadi hambatan atau gangguan Pak di dalam pelaksanaan
pembelajaran kemarin untuk mencapai tujuan? Yang menjadi tantangan gitu Pak. Tantangan baca. Ini tantangan anak-anak ketika mengadakan diskusi kelompok. Di sana saya lihat ada yang masih, ada yang tidak aktif, ada sebagian yang tidak aktif, begitu. Nah, untuk tidak aktifkan ini untuk mengaktifkan kembali itu sangat menggelikan. Dan ketika ada saya lihat dalam pembelajaran itu lelah, saya punya teknik untuk agar anak kembali konsen lagi pada pembelajaran tadi, yaitu saya menggunakan teknik stop, yang mana anak stop dulu, ayo kita taruh dulu buku atau pensilnya, artinya tidak ada yang pegang buku, tidak ada yang pegang pensil, atau tidak ada yang pegang. Ayo kamu duduk dengan baik seperti ini Pak. Duduk dengan baik dan tangannya taruh di paha. Kita pejamkan mata. Ayo kita bayangkan seolah-olah kita ada di pegunungan yang mana suasananya dingin, terus udaranya segar. Di sana banyak hijau-hijauan sehingga kita menghirupnya dengan udara yang segar, dan kosongkan pikiran kita atau permasalahan apa yang ada di benak kita, kosongkan dulu. Ayo coba hembuskan nafas. Ketika hitungan 1, 2, 3, menghirup udara. Menghirup udara dalam-dalam, menghembuskan pelan-pelan. Begitu sampai 3 kali. Baru anak membuka mata kembali, kita lanjutkan. Jadi itu merupakan sebuah solusi dari Pak Agus terkait dengan tantangan yang telah dijelaskan tadi Pak Agus. Karena ada anak yang tidak begitu aktif kalau dalam memperhatikan dalam belajar dalam materi, maka Pak Agus menggunakan dengan stop solusi dalam. Baik Pak Agus, untuk selanjutnya apa rencana Pak Agus ke depan sehingga bisa memaksimalkan untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh Pak Agus? Ya, pertama harus continue dalam pembelajaran ini, dan kedua yang jelas saya harus mengembangkan diri saya, terus ya dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, terus dengan pihak di luar, dengan wali murid ataupun murid sendiri, gitu. Sehingga dalam diri saya paling tidak ada tambahan-tambahan untuk supaya menjadi yang lebih baik. Mungkin ketika di kelas hal apa saja yang bisa Pak Agus rencanakan sehingga nantinya murid itu bisa lebih aktif dan juga bisa memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan. Yang saya awal saya harus menjadi contoh. Saya menjadi suri tauladan bagi anak-anak dengan membudayakan budaya positif, dan itu sudah saya buat keyakinan kelas, dan harus sepakat dengan ini, dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat dengan kesadaran guru maupun anak. Ya awalnya dari anak. Kita selama itu positif, kita ingatkan dan penuh tanggung jawab. Jadi kesadaran diri dan kesadaran diri, kesadaran sosial harus dimiliki oleh saya maupun murid saya. Kalau di kelas seperti itu. Jadi anak-anak itu paling tidak saling menghargai, baik kepada guru maupun kepada teman. Sehingga budaya positif yang akan tercipta itu menurut saya.
itu terkait dengan kesepakatan kelas dan budaya positif untuk anak-anak yang melaksanakan kelas. Di dalam pembelajaran Pak Agus, ada yang Pak Agus ingin gunakan sehingga nantinya anak-anak itu lebih aktif lagi. Nah, kalau dia seperti berdiskusi gitu ya, berdiskusi kerja kelompok itu harus sering dilakukan karena di sana yang jelas ada kolaborasi, tanggung jawab, presentasi tersebut kan biasanya setelah diskusi saya langsung presentasi itu merupakan penumbuhan tanggung jawab atas pemilihan jawaban yang diberikan. Itu tanggung jawab, tidak sekedar menjawab benar apa salah terserah, tidak seperti itu. Jadi dia punya tanggung jawab atas keputusannya. Jadi bagus menggunakan metode yang tepat ya, sehingga nantinya anak itu bisa lebih sesuai dengan harapannya. Dan yang terakhir bagus, kapan rencana tersebut bisa direalisasikan ya, bisa dilaksanakan? Ya insya Allah setiap pembelajaran ya. Jadi setiap pembelajaran pasti ini akan dilaksanakan ya. Pasti dilaksanakan. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya, sehingga nantinya ketika telah direlasikan oleh Pak Agus, dilaksanakan oleh Pak Agus di kelas. Dan jangan lupa Pak Agus juga memberikan kabar kepada saya, ini nantinya saya juga bisa meniru dari apa yang telah dicontohkan oleh Pak Agus di kelas keberhasilan itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sebelumnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.